Gunung Kidul merupakan wilayah yang dikenal dengan keindahan pantai dan perbukitan kapurnya. Namun di balik eksotisme karst, tersimpan potensi bencana geologi yang mengintai di bawah permukaan tanah. Seperti yang terjadi belum lama ini, tanah di rumah warga tiba-tiba ambles membentuk lubang menganga atau disebut dengan fenomena sinkhole. Peristiwa tanah ambles yang membentuk lubang bukan kali pertama terjadi. Lubang-lubang misterius ini muncul seringkali setelah hujan deras mengguyur, menelan ladang pertanian hingga mengancam hunian warga. Pada 7 Januari 2026 lalu, sebuah rumah di Padukuhan Bolang, Kalurahan Girikarto, Panggang Gunung Kidul terpaksa dibongkar setelah tanah di bagian bawah lantai ambles dan ditemukan lubang dalam yang membahayakan keselamatan penghuninya. Kejadian berawal dari kecurigaan tetangga yang melihat retakan di bagian pondasi belakang rumah. Retakan tersebut terlihat tidak biasa dan semakin melebar sehingga warga berinisiatif melakukan pengecekan. Sebuah batang bambu dimasukkan ke dalam celah retakan. Namun betapa terkejutnya warga karena bilah bambu tersebut tidak menyentuh dasar lubang. Dengan penuh kewaspadaan, warga kemudian membongkar bagian lantai rumah. Hasilnya sebuah lubang besar dan dalam terlihat jelas menganga di bawah lantai rumah. Diperkirakan lubang tersebut masih berpotensi semakin membesar dan dalam, terutama jika tergerus aliran air hujan. Dilakukan tindakan, dilaporkan sama PRT Pak Dukuh, terus dilaporkan sama dinas, disuruh bongkar-bongkar, terus dicek kedalamannya. Kemarin sudah disiram air pakai 1 tangki, itu ternyata airnya langsung turun semua. Dibongkar karena kemarin dari pihak dinas BNPB dinyatakan sudah tidak layak huni. Sinkhole juga ditemukan di 3 titik area pertanian di Kalurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Tanah ambles ini memiliki kedalaman hingga lebih dari 10 meter dan terjadi usai wilayah setempat diguyur hujan deras. 1 titik sinkhole berada di ladang milik Sugito Pramono di Padukuhan Kayu Bimo, Kemadang, Tanjung Sari. Tanah yang berada di dekat batas lahan tersebut ambles dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Tak jauh dari lokasi tersebut, ladang milik Sutino yang juga kepala duku setempat mengalami kejadian serupa. Tanah di ladang ini ambles dengan kedalaman yang hampir sama. Ambil rumput, nah nggak taunya diinjak tanah itu langsung ambles ke bawah. Itu yang sini, untuk yang atas itu terjadinya hujan deras, terus menggenangi tanah tersebut. Nggak taunya pagi hari itu udah kedalaman lebih dari 10 meter untuk yang atas. Kalau yang bawah itu 5 meter lebih lah, karena ada bambu yang panjang dimasukkan, itu masuk semuanya. Sementara itu berjarak sekitar 2 km dari lokasi sebelumnya, atau tepatnya di Padukuhan Ngelo, lubang ambles juga ditemukan di tengah sawah milik Mbah Legi. Lubang ini memiliki ukuran lebih besar dibandingkan 2 titik sebelumnya, yakni diameter sekitar 4 hingga 5 meter, serta kedalaman lebih dari 10 meter. Fenomena tanah ambles atau sinkhole juga terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Semanu, Gunung Kidul. Intensitas hujan yang tinggi memicu perubahan kondisi tanah dan menimbulkan kecurigaan adanya rongga di bawah permukaan sekolah. Secara geologis, Gunung Kidul merupakan kawasan karst atau bentang alam batuan kapur. Fenomena sinkhole terbentuk ketika air hujan yang tinggi berkumpul di 1 titik, lalu meresap ke dalam pori-pori batuan dan melarutkan lapisan kapur di bawah permukaan. Hampir semua wilayah yang berada di kawasan karst berpotensi terjadinya sinkhole. Sinkhole atau amblesan itu terbentuk pada daerah yang batuannya itu adalah mudah larut.
Batuan yang mudah larut menika apa? Jadi batuan yang mudah larut itu bisa dari batu gamping, entah nanti mineralnya bisa kalsit atau dolomit, atau bisa dari gipsum, yang itu karena proses dari pelarutan dari air, entah dari air tanah atau air hujan, sehingga dia membuat rongga. Pada waktu rongga ini semakin membesar ya, kemudian di atasnya ada beban, akan menyebabkan terjadinya keruntuhan. Jadi hampir semua wilayah yang tersusun oleh batu gamping itu bisa berpotensi terjadinya amblesan. Tetapi memang tidak selalu pada daerah batu gamping, ada beberapa kasus ya, karena pengambilan air tanah berlebih ya, kemudian materialnya terbawa, istilah bahasa Jawanya itu gogos, nah itu bisa sakit runtuh juga. Pada waktu musim hujan itu kan banyak air yang jatuh ke permukaan sehingga memberikan beban ke permukaan tanah, dan dia adalah meresap ke dalam tanah. Ini yang proses ini yang bisa memicu yang dulunya itu adalah tanahnya itu keras dan sebagainya, karena ada air lebih lunak ya, kemudian ada beban atau air yang mengendang di permukaan sehingga dia membuat dia adalah runtuh. Perubahan tata guna lahan di kawasan Kars juga bisa berkontribusi memicu tanah ambles. Perubahan kawasan penggunaan lahan itu juga berpotensi untuk mempercepat proses terjadinya amblesan. Daerah pertanian yang sering kali kita gunakan untuk usaha menanam padi dan sebagainya, yang dia membutuhkan air sehingga air itu banyak mengalir ke situ. Karena airnya itu semakin banyak, maka dia berpotensi untuk melarutkan kan semakin besar. Sehingga kalau kita lihat ya, beberapa kasus itu kejadian adanya sinhul itu pada lahan pertanian. Kalau di daerah hulu gitu lah. Mungkin juga bisa terjadi pada daerah pemukiman. Kenapa? Karena di pemukiman menika kita membawa atau memanfaatkan air ya, sisa dari limbah menika biasanya kita tampung di dalam bak atau safety tank ataupun yang lainnya, sehingga dia akan terserap ke dalam lapisan tanah batuan. Ini juga sama, nanti bisa mempercepat proses terjadinya pelarutan sehingga terjadinya amblesan. Masyarakat yang berada di kawasan Kars dihimbau untuk waspada terhadap tanda-tanda awal terjadinya sinkhole, seperti lapisan tanah atau batuan yang tiba-tiba lebih turun dari sekitarnya dan munculnya retakan melingkar. Gejala sinkhole yang di lapangan itu yang kita bisa kita lihat itu biasanya yang pertama kalau dia mau runtuh itu dia istilahnya tanah atau batuan yang di situ itu relatif lebih turun daripada di sekitarnya. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu mendak, agak turun. Kemudian yang kedua biasanya juga nanti kalau hujan, air itu yang biasa mengalir dia akan tergenang situ. Dia tidak akan mengalir kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lihat itu biasanya nanti akan timbul retakan-retakan. Entah retakan itu nanti akan membuat bulatan atau mungkin setengah lingkaran, nah itu akan membuat retakan-retakan pola seperti itu. Atau bisa ditandai kalau ada tumbuh-tumbuhan, nah tumbuhannya itu mungkin agak miring ke arah mana di mana dia akan runtuh. Yang kita harapkan dari masyarakat itu ya tadi kita mencoba untuk melakukan ronda lingkungan, melihat tanda-tanda akan kejadian sinkhole, kemudian berusaha untuk melaporkan dan menghindari daerah-daerah yang ada potensi sinkhole-nya. Jadi kalau di situ sudah ada tanda rongga, kemudian ya seperti kemarin ya yang terjadi di daerah mana, Giri Karto. Nah, itu sebaiknya memang masyarakat yang punya rumah di situ ya sebaiknya jangan membangun di situ. Ya, kita harus bergeser ke tempat lain yang lebih aman.
Saya kira dari teman-teman BPTKG ya ataupun dari BNPB kan sudah melakukan survei. Nah, sebenarnya dari dasar itu, hasil kajian itu bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat dan pemerintah untuk memetakan kira-kira yang tidak aman yang mana. Fenomena tanah ambles atau sinkhole ini memicu kekhawatiran warga maupun pemerintah daerah. Menyikapi fenomena tersebut, BPBD DIY bertindak cepat menggandeng Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG untuk melakukan kajian ilmiah. Seperti yang dilakukan di Padukuhan Bolang Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang ini, BPPTKG Yogyakarta melakukan pemetaan geologi di lokasi munculnya sinkhole atau lubang ambles di lantai dasar rumah warga. Petugas BPPTKG memasang kabel-kabel panjang dan elektroda di atas tanah. Alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran geologi resistivitas atau geolistrik. Metode geolistrik merupakan metode geofisika yang tidak merusak atau non-destruktif untuk mengetahui kondisi dan struktur batuan di bawah permukaan tanah dengan mengukur tahanan jenis batuan terhadap aliran listrik. Selain metode geolistrik, petugas juga menggunakan teknologi drone LIDAR yang diterbangkan di atas lokasi untuk memetakan kondisi permukaan tanah secara detail. Teknologi LIDAR mampu menembus vegetasi dan pohon-pohon sehingga kontur tanah dapat terbaca dengan lebih akurat. Pengukuran dengan dua metode ini dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana, terutama untuk menentukan langkah keamanan bagi warga di sekitar lokasi munculnya sinkhole. Dari hasil uji geolistrik di Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang ini cukup mengejutkan. Tim ahli menyimpulkan ditemukan rongga bawah tanah dengan ukuran cukup besar dan memiliki kedalaman hingga 30 meter, memanjang ke arah utara sepanjang 60 meter. Lubang yang terbuka di dalam rumah warga ini hanyalah bagian permukaannya saja dengan kedalaman sekitar 5 meter. Sementara di bawahnya masih terdapat rongga yang jauh lebih besar dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, metode geolistrik digunakan untuk memetakan profil bawah tanah tanpa harus masuk ke dalam lubang. Ya, sementara dari data kasar diketahui sinkhole itu terletak di sebelah utara jalan yang kedalamannya bisa mencapai sekitar 30 meter. Nah, jadi yang rumah yang sinkhole yang kecil ini itu hanyalah di permukaannya saja karena yang di sini cuma 5 meter dan di bawahnya lagi masih ada lubang yang cukup besar. Bahwasanya terutama di titik rumah ini tidak aman untuk menjadi tempat hunian, sehingga langkah sementara yang saat ini yang bersangkutan mengungsi di tempat orang tuanya itu sudah langkah awal, dan jangka panjangnya tentu ada relokasi, dan nanti kami di tingkat BPBD bersama dengan DPU tentu berkewajiban untuk turut serta mendukung relokasi atas rumah yang sekarang ambrol akibat dari adanya rongga yang terungkap tadi. Kajian ilmiah atau pemetaan di wilayah Gunung Kidul, terutama di kawasan Kars, dinilai sangat penting dilakukan guna memberikan gambaran kepada masyarakat akan kondisi lapisan tanah dan batuan di wilayahnya, serta sebagai dasar langkah mitigasi ke depan. Sebenarnya perlu untuk melakukan pemetaan. Jadi memang beberapa mahasiswa kita ya sudah melakukan pemetaan potensi sinkhole di beberapa wilayah di Kabupaten Gunung Kidul ya. Jadi di beberapa kecamatan sudah kita petakan ya, berdasarkan pada data-data geologi dan sebagainya kita olah sehingga kita bisa menentukan kira-kira mana yang daerah rawan sama yang enggak. Nah, ini mungkin nanti perlu kita komunikasikan hasilnya ke masyarakat sehingga at least memberikan gambaran ya kepada masyarakat kira-kira daerah yang aman seperti apa, yang tidak aman seperti apa, sehingga bisa dilakukan tindakan mitigasinya. Sinkhole bukan hanya sekedar tanah ambles. Sinkhole mengancam keamanan infrastruktur, pertanian, dan keselamatan jiwa.
Untuk itu warga dihimbau waspada, terutama jika tanah di ladang atau rumah mulai retak setelah hujan lebat. Warga pun dihimbau untuk lebih waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan kondisi tanah rawan ambles. Selalu waspada ya, dan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Pegunungan Selatan ya, saya kira tidak hanya di Gunung Kidul tapi di kawasan manapun yang terdiri atas batu gamping, khususnya adalah yang berkembang kars, karena sebenarnya sinhul itu salah satu fenomena atau ciri khas daerah kawasan kars kalau ada sinhul. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan adalah selalu waspada dan melihat kondisi lingkungan sekitar ya, di mana kita tinggal, untuk melihat tanda-tanda terjadinya sinhul. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, sebaiknya itu dilaporkan kepada pihak berwajib dan kita coba untuk menghindari, kita untuk beraktivitas pada lokasi tersebut sampai ada nanti keputusan dari pihak berwajib bahwa menyatakan bahwa daerah itu adalah aman. Ya memang kita tidak berharap bahwa kejadian itu terjadi, namun demikian kita harus selalu antisipasi. Dan potensi itu kalau di daerah Gunung Kidul ya, khususnya bagian selatan, tengah selatan ya, yang terdiri atas material batu gamping, itu potensi terjadi sangat tinggi. Dan itu merupakan proses alami lah ya, terutama nanti habis diguncang gempa, biasanya ada retak, ada hujan, sudah runtuh. Tim Liputan Jogja TV.